Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini aku mau share challenge diet setelah lebaran. Simak videonya sampai selesai ya. Bagaimana nih teman-teman saat setelah puasa kemarin? Apakah sudah mengecek timbangan berat badannya? Kalau saya sendiri awalnya 51, sekian. Nah, setelah saya menimbang, berat badan saya 50 kilo. Dan setelah hari lebaran, saya menikmati nih beraneka ragam jenis makanan saat lebaran, yaitu mulai dari opor, rendang, kupat, daging, kemudian bolu, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada kue, nastar, dan lain sebagainya. Saya menikmati momen lebaran, kan momen lebaran gak setiap hari, setahun sekali kan. Makanya saya nggak hitung kalori dulu, akan tetapi saya tetap makan secukupnya dan jangan berlebihan. Dan tetapi tetap aja tuh ditawari, ayo makan ini, makan itu. Dan setelah mengecek timbangan, akhirnya berat badan saya naik teman-teman. Berat badan saya naik 2 kilo. Panik nggak? Panik nggak? Enggak lah, ngapain panik? Toh diet nggak harus turun berat badan terus, diet nggak harus hitung-hitung kalori terus. Apa salahnya sih berat badan naik? Nggak ada salah kan? Toh kita masih bisa memulai. Nah, setelah menikmati momen lebaran, sudah mencicipi beraneka kue dan minuman yang manis-manis, saatnya kembali ke jalur back on the track, kembali ke rumah kita lama. Apakah sulit? Jelas sulit ya. Setelah beberapa hari menikmati makanan tanpa aturan, makan aja terus, nggak mikirin kalori. Walaupun nih tubuh tahu, ini nih aku udah kelebihan kalori, tapi karena nggak apa-apa lah, ini kan momen lebaran. Nah, setelah tubuh memberikan sinyal, kalau bilang udahlah, udah cukup tuh, udah beberapa hari, udah ngisi makanan yang manis, lemak, santan, saatnya nih kita mulai lagi diet. Nah, saat itu saya langsung niat nih, malamnya saya mau diet. Nah, challenge dietnya yaitu menggunakan beras merah. Teman-teman tahu beras merah ya? Udah sering lah lihat para influencer diet mengatakan kalau beras merah itu bagus dalam menurunkan berat badan. Karena apa? Karena kandungan seratnya lebih tinggi dan kandungan gulanya lebih rendah, katanya begitu. Nah, setelah saya cek dan saya bandingkan, saya ngeceknya di aplikasi Fast Secret ya teman-teman. Kalau untuk nasi merah 100 gram itu kandungan kalorinya 110 gram. Dan kalau untuk nasi putih hitungan 100 gram itu kalorinya 129 gram. 129 kalori, maaf. Dan kalau untuk gula, nasi merah itu 0,35. Kalau nasi putih itu 0,05. Nah, berarti lebih rendah nasi putih ya. Nah, kalau untuk serat, nasi merah itu 1,8 gram. Kalau nasi putih seratnya 0,4 gram. Berarti lebih tinggi serat nasi merah dibandingkan nasi putih. Kalau untuk proteinnya 2,56, kalau nasi putih 2,66. Nasi putih lebih tinggi proteinnya. Nah, kalau karbo 22,78, kalau nasi putih 27,9 gram. Lebih rendah, lebih tinggi nasi putih kandungan karbohidratnya. Nah, kalau lemak nasi merah itu 0,89, kalau nasi putih itu 0,28, lebih rendah nasi putih. Nah, jadi saya pengen membuktikan bagaimana sih kalau saya mencoba nasi merah. Untuk nasi merahnya saya beli merek ini, saya beli di Hypermart, itu harganya sekitar 59.000. Nah, banyak yang bertanya, Mbak, bagaimana sih cara masak nasi merah supaya pulen dan nggak keras dan nggak terlalu lembek? Jadi saya masaknya itu yang pertama saya rendam dulu sekitar beberapa menit, kemudian saya masak dan kemudian saya kukus. Begitu ya teman-teman cara masaknya. Nah, setelah saya timbang nih pagi harinya berat badan saya setelah lebaran, yaitu ini dia. Nah, setelah melihat itu berarti saya naik 2 kilo ya. Untuk menu dietnya selama 3 hari, simak videonya sampai selesai. Ini dia guys, sarapan paginya ada setengah biji alpukat dicampur toppingnya mignat. Kemudian untuk minumnya ada sedikit chia seed dan sedikit
lemon. Buat yang ada masalah lambung boleh di skip lemonnya, dan kemudian kita kasih air yang dingin, kemudian kita aduk. Selamat sarapan. Ini guys, makan siangnya ada sayur sup, ada beras merah, sambal, sama telur dadar sedikit minyak. Mari makan. Selamat ngemil guys. Ada buah melon sama satu potong melon. Makan malam guys, lauknya masih sama. Selamat sarapan guys, ubi cilembu sama teh tawar hangat tanpa gula. Mari. Selamat makan siang guys. Ada telur ceplok, sambal, sayur sawi sama sayur caisim atau sawi hijau. Kemudian nasi merah 5 sendok. Mari. Selamat makan malam guys. Ada nasi merah, tempe sama kacang, kecambah sama jamur kuping. Mari makan. Selamat sarapan guys. Ini ada buah melon sama buah bit. Mau saya jus. Mari. Selamat makan siang guys. Ada nasi merah, sayur tom yum ala-ala sama ayam bakar. Selamat makan. Mari ngemil sore guys. Ada alpukat, ini saya bekukan, kemudian saya tambahkan mignat sama kacang mete. Selamat ngemil, dan saya tambahkan sedikit madu. Mari. Makan malamnya di tempat kerja guys. Lauknya sama dengan yang tadi siang. Sayur tom yum ala-ala, ada ayam bakar, kemudian ada nasi merah, dan saya tambahkan satu kurma di bawahnya, ada nih keselip. Mari makan. Challenge ini saya nggak berolahraga sama sekali. Saya hanya melakukan aktivitas fisik sehari-hari ibu rumah tangga. Ya, aktivitas membereskan rumah, menyapu, mengepel. Saya belum olahraga dulu karena saya pengen mengatur pola makan dulu. Yes, akhirnya saya cek setelah challenge berat badan saya turun 0,7 ya. Berarti 300 gram lagi, hampir 1 kilo. Dan saya nggak terlalu senang melihat penurunan ini walaupun selama 3 hari berhasil turun segini. Saya hanya melihat kalau ini tuh hanya air gitu, karena saya melihat dari bentuk tubuh saya ya masih tetap gitu kan. Nah, jadi nggak harus selalu senang sama angka timbangan. Nah, next saya bakal olahraga beban lagi. Saya bakal mengatur menu diet seperti biasa lagi, dan target saya itu yaitu membangun massa otot supaya badan kelihatan lebih kencang. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai back on the track setelah lebaran, mulailah dari pelan-pelan dulu ya. Nah, kalau saya tuh masih ada yang icip manis-manis, dan kalau untuk masakannya masih ada rasanya. Semoga bermanfaat challenge diet ini. Segeralah memulai, jangan terus berlarut-larut dengan makan makanan yang manis dan berlemak, apalagi bersantan. Saatnya memberikan tubuh asupan nutrisi yang terbaik. So, kapan lagi kan kita mau kembali ke jalur diet? Masa sih lama-lama terus di luar rumah? Kembalilah ke rumah lama. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah. Assalamualaikum semuanya.